ada dikumpulkan oleh satu panitia masjid atau yang lain sebagainya, jika itu bukan diresmikan oleh negara sebagai lembaga resmi, maka itu bukan seorang amil, biarpun di musola dan di masjid. Itu namanya wakil. Orang yang diwakili oleh muzaki, orang yang bayar zakat untuk bagi-bagi. Dan dia tidak boleh mengambil dari zakat tersebut. Sebagai amil nggak boleh. Cuman kalau dia diambilkan sebagai orang yang fakir, ya sah saja dong. Nah, adapun ustadz tadi di kampung, bisa jadi ustadz itu sebagai pengumpul zakat. Lalu setelah menjadi pengumpul zakat, wakil namanya. Kemudian setelah itu beliau akan membagi-bagi, karena muridnya banyak, ini kan hanya kebayang 11 kan sedikit, muridnya banyak, 110 kan jadi gede. Lalu setelah dikoordinir sama ustadz tersebut, ustadz yang membagi-bagi, dia wakil. Maka ustadz itu tidak boleh mengambil dari zakat tersebut atas nama amil, karena dia bukan amil. Tapi, kalau ustadz itu menerimanya sebagai seorang yang fakir, bukan karena keustadannya, ustadz nggak boleh menerima zakat loh ya. Ustadz nggak boleh menerima zakat, nggak ada zakat ini masodaqatul ustadz, nggak ada zakat, nggak boleh untuk ustadz, nggak ada. Dari mana ustadz jadi boleh zakat? Ini adalah bahaya sekali. Wah, ini bahaya, termasuk merusak orang fakir. Kalau ustadz saingan sama orang fakir, pasti orang fakir kalah. Mohon maaf, ini zalim banget. Coba Anda punya zakat, punya duit, lalu Anda dapat kabar bergembira. Kok kabar gembira? Kabar orang ustadz boleh terima zakat. Di samping saya orang fakir, Anda saya punya zakat cuma 100.000. Kira-kira kasihkan siapa? Nggak enak ngasih ke fakir, pasti ngasih saya yang sama-sama berhak menerima zakat. Alasannya ustadz berdakwah dan sebagainya. Memang bahaya sekali yang mengatakan ustadz boleh terima zakat. Bahaya itu, merusak. Ustadz tidak boleh menerima zakat atas nama ustadz. Tapi kalau dia seorang fakir seperti yang disebutkan, ustadz yang fakir lebih berhak untuk ada beri zakat wahai orang kaya. Karena dia ngurusi anak kita, ngurusi masyarakat. Ustadz berhak terima zakat, lebih berhak. Ustadz yang fakir bukan keustadannya. Lah tadi disebutkan, ustadz di kampung Anda dia sepertinya fakir. Jadi langsung saja dari wali santri memberi dah. Mungkin wali santrinya termasuk golongan wali santri pelit lah. Tidak pernah memberikan uang barokah kepada ustadznya, nggak memberikan hadiah kepada ustadznya, apapun itu. Setahun sekali zakat, ya sah saja berikan kepada ustadznya sebagai seorang yang fakir. Fakir karena kefakirannya, bukan karena keustadannya. Nah, seperti itu. Jadi ustadz tersebut, karena tadi disebut dia juga fakir, maka dia mendapatkan zakat karena kefakirannya, bukan karena keustadannya. Nah, jadi tinggal nanti ya, dia nerima aja langsung miliknya beliau, miliknya ustadz tersebut. Dan kita menemukan di kampung ustadz fakir. Makanya kita perlu jelaskan, mereka lebih berhak. Sebab kalau ustadz semuanya mendapatkan, ustadz kaya ini, Masya Allah, kumpulnya semua orang kaya, bisa habis zakat kepada orang ustadz kaya tadi. Kalau ustadz kaya boleh menerima zakat, hancur. Yang hancur orang fakir. Orang fakir gak bisa dekat sama orang kaya. Bisa dekat sama orang kaya hanya si ustadz kaya itu. Akhirnya ustadz kaya mengambil zakatnya. Masya Allah, orang fakir dapat dari mana? Ini bahaya sekali. Makanya, jangan sekali-kali ada yang berkata, ustadz boleh menerima zakat. Oh, fisabilillah, jihad di jalan Allah. Kalau bicara jihad suami, seorang bapak cari rizki, disebut Allah jihad juga. Sabilillah. Cari nafkah sabilillah, tapi tidak boleh menerima zakat juga. Inna ustadz fuqara masakin sampai itu asnaf yang 8 itu. Ya, itu saja. Jadi boleh menerima zakat langsung kalau memang dia ustadz fakir. Adapun yang dikumpulkannya, jika mereka diwakilkannya, ya disalurkan. Tapi kalau diberikan, ya diterima. Seperti itu. Tinggal akadnya, apakah untuk ustadz? Ini yang jelas. Apakah untuk disalurkan? Kalau disalurkan, dia salurkan ustadz. Dan berkata, kalau memang perlu saya fakir, saya nggak mampu. Atau langsung berikan ustadz, ini untuk ustadz. Karena ustadz fakir, ini ustadz zakat saya. Selesai. Dan sah. Semoga Allah menjaga kita, menjauhkan dari keharaman. Allah mengangkat derajat kita, Allah muliakan kita. Wallah alam bismillah. Dipermudah dalam urusan-urusan semacam ini. Untuk niat zakat fitrah pun tidak harus kita genggam berasnya. Seperti yang di kampung-kampung itu kan kita pernah. Itu kesempurnaannya biar apa? Jadi dipegang, kemudian kiainya juga megang tangannya, bareng-bareng niat dan sebagainya. Itu juga sah-sah aja. Tapi tidak, ini loh beras, niat sudah selesai. Berasnya taruh di ujung sana, ini beras saya niat untuk zakat, selesai. Nggak harus dipegang itu beras. Dan nggak harus dipegang oleh tangannya sang kiai juga. Anda cukup niat di dalam hati Anda, itu barang saya, duit saya, atau beras saya, akan saya jadikan zakat fitrah. Selesai. Nah, itu. Jadi, kemudian cara menyerahkannya pada seseorang, ya sudah, bebas. Anda serahkan kepada siapa mau ngambil, misalnya kita antarkan ke rumahnya, ya sudah serah terima, tidak harus pakai ini zakat fitrah saya mohon diterima, nggak usah.
serahkan, selesai. Bahkan kita bisa menyuruh siapa saja untuk menghantarkannya, boleh. Jadi dipermudah jadi. Dan begitu aslinya, bukan karena wabah corona saja, ini memang begitu. Bahkan zakat fitrah kalau kita berikan pada seseorang, asalkan orang itu memang tanda-tanda fakirnya ada, ya sudah, serahkan begitu saja. Nggak usah kita bilang ini zakat fitrah, nggak usah. Dan tidak harus diri Anda yang mengantarkan, boleh Anda menyuruh yang lainnya. Bahkan termasuk kemarin kami sampaikan, kalau memang ternyata beras itu agak ribet, serah terimanya bisa diganti uang, ikut mazhab Abu Hanifah, dipermudah. Jadi seperti itu. Niatnya adalah cukup Anda niat, tidak harus Anda pegang uang itu, tidak harus Anda pegang beras itu. Dan di saat Anda menyerahkan, serahkan kepada siapa saja dari kaum fakir dan miskin, dengan cara apapun, yang penting nyampe ke tangannya, itu selesai. Anda bisa melalui wakil-wakil yang bisa Anda percaya, boleh. Yang di masjid dan musola dan seterusnya, boleh. Dan dari pihak masjid, cara mengantarkannya demi kesehatan semuanya, ya sudah. Mungkin dikasih tahu, mungkin telepon dan sebagainya, atau mungkin langsung diantarkan ke rumahnya dengan jarak. Ini amplop, begitu saja selesai. Bisa semacam itu. Kalau ternyata lebih mudah lagi gaya transfer, wah ini transfer, ya boleh saja. Karena demi keamanan semuanya, kesehatan semuanya. Baik, seperti itu. Jadi jangan dipersulit. Bahkan memang sebaiknya yang namanya zakat itu diantarkan, bukan mereka datang ke tempat kita. Bukan zakat fitrah saja, zakat mal. Bukan orang fakir kita jejer sampai berbaris-baris begitu, enggak. Antarkan ke rumahnya. Karena ada sebagian orang fakir yang usrah muta'afifah, afifah. Keluarga yang menjaga, keluarga yang tidak mudah meminta-minta, menerima zakat pun kadang nggak mau datang ngantri, nggak ada keluarga semacam itu. Maka sebaik-baik zakat adalah Anda antarkan ke rumahnya, selesai. Anda antarkan, mungkin tinggal sampaikan, aku akan datang ke rumah, ketuk itu, assalamualaikum Bu, ini sudah selesai, Anda pergi. Dan Anda tidak perlu berkata ini zakat dari saya, nggak usah. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.